Bersemangat untuk Tuhan? Boleh kamu senyum dengan orang di sebelah kamu. Tuhan berkati kamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah. Oh, boleh pantun kan? Haleluya. Sinaran mentari. Ini ilham ini sebenarnya bila kita berdoa dengan Tuhan, Bapak Zahro, pakai motosikal kah, pakai kereta, Tuhan beri kita ilham berpantun sebenarnya, amin. Saya harap ada orang membalas nanti, boleh? Sungguh indah sinaran mentari menjual kue di waktu pagi. Betul? Terima kasih kerana datang ke sini. Okey, ini terima datang ke semua ke Gereja Hope Kuching Sepiro. Amin. Ucapan syukur kepada Ilahi. Okey. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi ini sebab kita dapat hadir bersama dan melayani bersama di sini. Amin. Haleluya. Jadi pada pagi ini mari kita berdiri. Amin. Kita berdiri. Kita ingin membacakan firman Tuhan yang terambil daripada buku Roma 12 ayat 17 hingga 21. Amin. Kita ingin meneruskan siri khotbah kita itu kehidupan yang benar, itu the living right. Yaitu pada hari ini kita ada siri yang ketiga nanti. Amin. Sebelum itu kita ingin membaca firman Tuhan. Amin. Semua ada Alkitab. Amin. Kalau tak ada, boleh tengok slide yang saya sediakan. Cantik kan? Ada berbunga-bunga. Khas untuk kamu semua. Amin. Haleluya. Jadi, mari kita baca ayat yang 17. Saya yang pertama dan kemudian jemaat yang kedua dan kita akan baca sampai ayat ke-21. Amin. Boleh? Kamu melawan suara saya dan dengan mic ini ada pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Yang pertama tu, okay? Roma 12 ayat 17 itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan ilahi yang agung. Kami datang untuk kami mendengarkan firman Engkau. Berbicaralah Tuhan melalui firman Engkau pada hari ini. Lewat setiap kami yang hadir pada hari ini. Terutamanya pada pagi ini, biarkanlah anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, saya tidak memiliki apa-apa yang sangat spesial untuk saya melakukan yang terbaik untuk mendorong saudara dan saudari saya di sini. Tetapi pada pagi ini, Roh Allah, Roh Kudus, saya mengundang Engkau hadir bersama kami pada pagi ini. Agar hati kami akan dibentuk dan dicerniakan dengan baik. Dan apapun yang ada dalam hati kami, baik satu beban, satu kebencian, satu perkara yang menyakitkan orang lain pada pagi ini Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarkanlah firman-Mu pada hari ini akan membangunkan kami, membentuk kami, mengajar kami, agar hidup kami diubahkan sesuai
dengan rencana Engkau, agar setiap kami hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilahkan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Haleluya. Terutama sekali pada pagi ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pastor Daniel dan istri dia. Boleh tepuk tangan pada mereka. Haleluya. Dan juga kepada semua pemimpin yang hadir pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada semua pemimpin LG dan juga LGL dan semua members dan semua jika ada BIP yang ada di sini, doktor-doktor ataupun profesor-profesor yang ada di sini, satu hari mereka akan jadi profesor. Selamat datang karena kita pagi ini datang ada tujuan adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan mengubah hidup kita. Amin. Firman Tuhanlah akan memberi kita buah yang sangat manis untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Pada pagi ini kita terus ingin menyambung, itu seri kubah yang kehidupan yang benar ini, seperti yang ada di tertera yang telah saya tuliskan. Yang pertama dulu, kamu masih ingat, itu melayani dengan kasih. Boleh? Boleh kamu beritahu orang sebelah kamu sana melayani dengan kasih. Amin. Amin. Jadi kalau kita ingin melayani dengan kasih, kita mesti tahu kehendak Tuhan Yesus. Amin. Jadi dia serahkan hidup dia dan sepenuh hidupnya adalah untuk kita melayani dengan kasih tanpa terbatas. Amin. Nanti kita akan bicarakan ini nanti. Begitu juga kita ingin melayani dengan teladan yang Tuhan Yesus bicarakan dalam firman Tuhan. Amin. Jadi banyak teladan yang perlu kita aplikasikan. Untuk hari ini kita ingin aplikasikan apa yang telah Tuhan bicarakan kita. Boleh? Jadi banyak teladan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita semua pada hari ini yang perlu kita laksanakan setiap hari. Nah, bila kamu datang ke gereja, kamu senyum dengan saudara-saudari kamu berjabat tangan dengan mereka, boleh? Itu menunjukkan kasih kamu kepada mereka. Amin. Jadi jangan malu untuk kalau boleh, kalau kamu sangat ingin memeluk mereka, peluk mereka. Kau tunjukkan kasih kamu karena kasih Tuhan ada dalam kamu. Amin. Lepas itu kita ingin melayani Tuhan dengan ada impact dia. Amin. Impact dia. Amin. Saya kalau dinilai saya tidak sangat sempurna, amin. Tetapi saya rasakan kasih Tuhan itu mendalam dalam kehidupan saya. Oleh itu saya melayani saudara-saudari saya dengan kasih mereka, amin. Saya tidak mau judgment mereka, biarkan Tuhan yang akan membentuk pribadi mereka, amin. Dengan dorong kita, dengan teladan yang kita tunjukkan, Minggu yang lepas ini yang telah Pastor Daniel kongsikan dengan kita, itu melayani dengan kasih. Yang kedua dulu, siri yang kedua itu berhubung dengan kasih. Jadi berhubung dengan kasih ini kita perlu membantu saudara-saudari dalam kekurangan, bukan kekurangan. Jadi perkara ini juga kita aplikasikan dalam kehidupan mereka supaya kita dapat melihat bahwa kita bukan mendengar saja firman Tuhan, amen, tapi kita ingin melaksanakan firman itu dengan apa yang kita ada, boleh? Jika kita memiliki kelebihan, apapun kadang kita berikan dengan apa yang kita ada, boleh? Jadi baik kita mungkin ada kelebihan, kita ada banyak kereta, pinjam kereta, kita ada duit 1 juta, boleh juga kalau dia mau pinjam sikit. Jadi kita mula untuk menolong. Apapun keadaan. Contohnya mungkin saudara kita rumah dihangus. Jadi kita berikan tumpangan untuk dia tinggal dekat rumah kita. Boleh? Jadi inilah satu sikap yang berhubung dengan kasih kita kepada Tuhan. Nanti kita sudah ingat. Bersimpati juga dengan orang. Rendahkan hati kita untuk kita melihat orang itu juga akan dipakai oleh Tuhan. Amen. Dan hari ini saudari, ini siri yang ketiga yang akan saya bicarakan dan bahas. Dan saya ingin bongkarkan beberapa perkara yang akan kita sama belajar pada hari ini.
Jadi yang pertama yang kita lihat sini ada 3 poin yang ada di sini. Amen. Jadi nanti kita akan berikan yang pertama, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Yang kedua adalah hidup damai dengan semua orang. Dan yang ketiga adalah tinggalkan ruang untuk kemurkaan Tuhan. Ataupun berikan ruang untuk Tuhan membalas apapun kejahatan orang kepada kita. Amen. Jangan kita membalas. Biarkan Tuhan yang ambil alih untuk setiap perkara itu. Amin semua? Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, saya ada prepare sangat tebal hari ini. Mungkin saya akan singkatkan, amen, dari hati saya, amen. Jadi tema pada hari ini adalah, mengalahkan kejahatan dengan kasih, mengalahkan. Kamu tengok ada seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Jadi inilah kasih seorang ibu kepada anak dia. Amin. Haleluya. Jadi hari ini mari kita belajar bagaimana kita ingin mengalahkan kejahatan dengan kasih. Kunci dia adalah kasih. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, kekristenan bukan sesuatu yang perkara yang menggambarkan bahwa iman ataupun kepercayaan seorang itu adalah melalui tingkat atau bertingkatnya kebatinan mereka ataupun rohani mereka, bukan. Ataupun Kristen ini bukan satu perkara yang menunjukkan bahwa kita boleh mengamalkan hukum Tuhan, tidak. Tapi secara foundation ataupun dasarnya, inti dia dan perkara yang kita ingin katakan di sini itu tentang semuanya tentang kasih. Kalau kita lihat firman Tuhan, seperti yang telah ditulis oleh Rasul Paulus dalam buku Roma, dan berapa buku yang dia tulis daripada buku Roma sampai buku Korintus dan seterusnya, kita akan belajar beberapa perkara bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kasih dia, teladan yang telah dia tunjukkan. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, pada pagi ini saya ingin kita semua belajar, belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita. Bagaimana kita ingin mengalahkan kejahatan dengan kasih. Sebelum kita belajar mengalahkan kejahatan dengan kasih, kita mesti tahu siapa yang bawa kasih yang besar itu. Amin. Jadi kita lihat pada Roma 1 ayat 2 hingga 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan pentaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi karena kasih Tuhan kepada kita semua pada hari ini, amin. Firman Tuhan adalah logos. Logos ini adalah pikiran Tuhan. Ya. Jelas? Firman Tuhan adalah logos. Logos ini adalah pikiran Tuhan. Tuhan punya pikiran, firman itu. Dan dia dengan firman ini Tuhan akan menurunkannya menjadi manusia, Dia akan turunkan anaknya sebagai Tuhan ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Amin. Melalui anak darah Maria. Anak darah orang Maria. Amin. Kita tahu bagaimana perkara ini berlaku. Amin. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud, kita mesti belajar tentang silsilah keturunan yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus pada pagi ini, kalau kita ingat bagaimana Boas dengan Ruth dulu, kita ingat cerita ini. Jadi keturunan yang berasal daripada Boas dengan Ruth. Ruth bukan Ruth. Jadi ini kalau kita ingat dahulu bagaimana berlakunya penebusan ini dan kebaikan Tuhan ini melalui mereka, dan kita ingat kehidupan yang telah Tuhan tunjukkan
kepada Lot adalah satu perkara bagaimana dia boleh satu hari dia akan melahirkan keturunan Daud itu. Betul? Sebab buatan Lot akan melahirkan Obed. Okay? Obed akan melahirkan Isai. Isai akan melahirkan Raja Daud. Jadi ini keturunan melalui daging mereka. Jadi kita mesti tahu dia ada keturunan yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Amen. Jadi dia adalah yang dijanjikan oleh Tuhan. Amen. Dia yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus itu yang akan membawa damai bagi semua kita. Amen. Jadi damai dengan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Jadi kalau kita lihat dalam buku Roma 5 ayat 16, amen. Oke, buku Roma 5 ayat 16, dan kasih kurnia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Oke. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerah karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi bila kita lihat pada Roma 16, kita lihat pada Roma 18, Roma 5 ayat 18 di sini, ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Kita ingat bagaimana Adam yang telah dengan Hawa terjatuh dalam dosa. Amen. Jadi oleh satu orang itu dosa itu datang ke dunia ini. Amen. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus. Amen. Dan oleh satu kebenaran, oleh satu pembenaran semua kita hidup. Itu oleh Yesus yang datang ke dunia ini. Amen. Jadi pada pagi ini saudara-saudari dalam Kristus, saya ingin membongkarkan betapa pentingnya kasih Tuhan kepada kita. Sebelum kita membalas, belum kita belajar bagaimana kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi boleh dibalas dengan kasih yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, jika kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memiliki kasih-Nya yang nyata. Pertama kita lihat Adam dan Hawa. Bila mereka makan buah itu, mereka menerima kutukan dan mereka tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang jahat. Dan mereka tahu mereka telanjang. Amen. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan boleh menunjukkan walaupun mereka memiliki dosa, tetapi Tuhan. Kita akan belajar nanti bagaimana Tuhan mereka lari dan mereka akan Tuhan memberikan mereka satu keadaan di mana mereka telanjang dan mereka mengambil daun ara sebagai cawat mereka. Benar? Ingat kamu? Oke. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Bila kita lihat pada Kejadian 3 ini, ayat 21, kalau kita baca nanti, kita akan baca Kejadian 3 ayat 21 nanti, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih Dia kepada mereka. Pertama yang kita lihat di sini, itu tentang bagaimana Tuhan ingin memberikan mereka. Tuhan tahu mereka telanjang dan memakai cawat daun ara itu kan, tetapi Tuhan menyediakan mereka satu pakaian binatang. Benar betul? Yang bukan cat, tapi pakaian yang akan diberi kepada mereka. Oke? Kamu tahu saudara dan saudari dalam Kristus, ini pertama kali yang berlaku di sejarah bahwa oleh seekor binatang itu ditebus untuk mendapatkan kulit dia, oke? Kulit binatang untuk menukarkan daun ara kepada kulit binatang itu. Amen. Jadi Tuhan menggunakan binatang itu untuk memberikan mereka pelindungan supaya mereka tidak sangat maksudnya tidak selesa dengan cawat daun ara itu.
Paham kamu? Jadi saudara dan saudari, Tuhan sebenarnya boleh membuat satu, dia berkuasa. Dia kata, ting, kamu boleh selalu ada baju, betul? Tetapi message yang pertama yang kita tunjuk ke sini, Tuhan mengorbankan seekor binatang dan darah itu tertumpah di bumi. Itu menunjukkan satu berita yang gambaran bagaimana satu hari Yesus itu akan mengampuni dosa kita. Amen. Gambaran. Oke, saudara. Jadi itu ada satu gambaran yang akan berlaku. Amen. Pertama kali dengan Adam dan Hawa. Amen. Jadi dia telah mengorbankan. Sepatutnya, yang dikorbankanlah Adam dan Hawa yang patut dikorbankan dan mati. Betul? Sebab mereka berdosa, betul? Sepatutnya mereka berdua yang patut dikorbankan. Tetapi binatang yang tidak berdosa ini yang mati untuk mereka. Oke. Saudara dan saudari, itu yang pertama itu tentang bagaimana Tuhan memberikan satu gambaran bagi kita. Kedua, Tuhan mencipta desain bagaimana dia boleh tahu keadaan Adam, size Adam, berat Adam, bentuk Adam dan Hawa, dan dia dapat membuat itu kepada mereka, betul? Sehingga dia boleh mengenakan pakaian yang cukup sesuai dengan size mereka. Saudara dan saudari, Tuhan macam dia seperti tahu apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Dia tahu semua. Sebab dia pencipta untuk semua kita, saudara. Seperti dia ingin menciptakan pakaian daripada kulit binatang ini. Bagaimana dia boleh ciptakan untuk mereka berdua, amen, melalui binatang itu tadi. Jadi dia tahu sebenarnya keadaan kita, amen. Dia tahu bentuk kita, dia tahu size kita. Jadi Tuhan memang tahu segalanya setiap pribadi kita di sini, amen. Jadi message di sini, apapun kekurangan kita, apapun perkara yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan tahu akan menyediakan satu yang sempurna untuk kita. Ada amin? Mungkin ada satu masalah bagi kita, tapi Tuhan akan create dia untuk dia akan melindungi kamu. Dan pakaian itu ada pakaian yang sangat mahal daripada kulit camel. Saya pikirlah kalau sama kayak camel, ya. Jadi mungkin apapun kulit yang sangat mahal. Amen. Jadi dia berikan yang terbaik untuk mereka. Oke, itu gambar. Yang kedua yang ingin saya katakan di sini. Bagaimana, Tuhan ini, kalau kita lihat pada Kejadian 3 ayat 21, Tuhan apabila dia telah menciptakan, membentuk pakaian itu, dia mengenakan, betul? Betul? Contohnya kalau kamu lihat, bila kamu bawa istri ataupun suami kamu pergi ke mall, kan? Dia pergi ke mall, lepas itu kamu berjalan, dan tengok istri kamu dia kesejukan. Jadi secara otomatik macam mana reaksi kamu sebagai istri ataupun boyfriend atau girlfriend? Mesti kamu akan membuka baju jaket kamu dan akan meletakkannya kepada boyfriend kamu, betul? Betul kan? Ataupun kamu kata, "Cish lah kamu ni." Ada macam itu kah? Bodohnya. Kenapa tidak bawa baju sendiri? Mungkin begitu. Ada juga macam tu. Saya dulu mungkin ada. Saya kadang-kadang mungkin Mak El ada sini. Kadang-kadang nama ada kebuah dia nama baju terempu. Mungkin kenyak katakan. Jadi sikap, tapi Tuhan tidak. Dia akan mengenakan kepada Adam. Mengenakan maksudnya dengan kasih dia meletakkan kepada Adam dan Hawa. Dia tidak melemparkan pakaian itu kepada mereka, betul? Betul? Dia mengenakan pakaian itu kepada mereka. Jadi ini bukti Tuhan itu memiliki kasih, betul? Jadi untuk kita mau membalas kejahatan itu, kita mesti belajar daripada Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang memiliki kasih. Supaya kasih itu akan membuat kita dapat melawan kejahatan dunia ini. Amen? Sebab dunia ini sangat jahat. Kalau diceritakan, kita tidak mau, saat ini juga, hari ini juga, bagaimana jahatnya dunia ini yang boleh menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak benar dalam Tuhan, saudara dan saudari Kristus. Pagi tadi saya sempat menarik nafas. Tuhan terima kasih kerana Engkau berikan saya
napas kehidupan dan udara yang segar. Dan bila saya ingatkan ada berapa dulu orang yang menggunakan tong oksigen untuk bernapas. Jadi saya bersyukur pada Tuhan pada hari ini karena saya dapat itu bernapas dengan selesa dan dapat datang ke gereja. Amin. Dan saya dapat merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saudara dan saudari, saya bicarakan hal ini tentang kasih sebelum saya bicarakan poin yang pertama. Karena kita tahu kunci yang paling penting, perkara yang paling penting untuk kita melawan kejahatan adalah ada memiliki kasih dalam Tuhan. Betul? Oke, terima kasih. Dapat dengar tadi? Oh, ini boleh. Haleluya. Saudara dan saudari dalam Kristus. Jadi saya juga berpikir bagaimana saya dapat melawan kejahatan ini kalau saya tidak memiliki kasih Tuhan itu. Jadi hari ini saya ingin tekankan ini supaya kita dapat hidup oleh kasih. Jika kita lihat pada buku 1 Korintus 13 ayat 13 itu tentang kasih. Ya. Jadi kita ingin melihat tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memenggahkan diri, tidak sombong, dia tidak melakukan yang jahat, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Semuanya karena kasih. Amin. Jadi kasih ini dia package dia. Dia package terutama dalam kita sebagai suami istri. Amin. Kalau kita menjadi suami istri, kita tidak mau karena bau wangi tubuh badannya saja. Amin. Oh, saya mau wangi tubuh badan istri saya saja. Tetapi kentutnya saya tak mau. Tidak boleh. Suami istri mesti ada package. Menerima satu sama lain. Amin. Kalau istri itu merayu-rayu dengan kamu, jadi meminta sesuatu, kamu mesti mendengar. Oke. Kita mesti tidak boleh meletakkan satu perkara yang kita suka saja dan benar yang tak suka kita ketepikan. Tidak, kasih tidak begini. Jadi oleh itulah Tuhan Yesus Kristus, amen. Oleh itulah Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini datang ke dunia ini. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, amen. Jadi sebelum di Taman Getsemani, dia boleh berkata, kalau boleh saya tidak perlu datang ke Bukit Golgota itu dan mati di sana, oke? Tetapi karena kasih dia kepada kita semua, dia memberikan hidup dia supaya setiap kita yang berdosa ini mendapat penebusan daripada Tuhan. Ada amin semua? Oke? Jadi saudara dan saudari dalam Kristus pada pagi ini juga, oke? Jadi saya tekankan agar setiap pribadi kita pada pagi ini tidak akan menyimpan dendam, iri hati, amin, dalam kita hidup di dunia ini. Sebab itu akan membuat hidup kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan telah sepenuhnya telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus, saya dapat bayangkan satu perkara jika kita memiliki iri hati, dendam, perasaan sombong, perkara yang macam ini. Contohnya, jika kamu mau pergi ke gereja, kamu mau pergi ke gereja, tetapi di hujung rumah kamu itu ada satu anak api di ujung rumah kamu. Dan kamu berkata, tak apalah nanti balik saya dari gereja, saya akan padamkan anak api itu. Betul? Adakah kamu pikir sedemikian? Pada hari ini, sebelum kamu pergi ke gereja di sini tadi, kamu lihat ada satu anak api di ujung dapur kamu sana. Kau katakan, tak apalah biarkan anak api itu. Amin. Tetapi bila kamu balik daripada gereja pada petang ini, kamu melihat dapur kamu hangus. Kena api itu. Paham maksud saya? Saudara,
iri hati, keangkuhan, bakar ini, seperti itulah anak api itu. Kita mesti cepat-cepat padamkan dia kalau kita nampak, betul, dalam pribadi kita. Jadi begitu juga bila kita bergaul dengan saudara-saudari dalam Tuhan, ataupun dengan orang di luar sana. Kalau kita nampak bagaimana itu, cepat-cepat padamkan dia. Amin? Jangan simpan dia. Sebab itu akan menjalar dan akan membara seluruh rumah kita dan kehidupan kita. Jadi bagaimana kita ingin memadamkan ini? Adakah poin pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita terus, tak apalah biar dia, tak apalah saya ada diesel ini, ada petrol. Simpan tepi dia, suara meletup. Tidak. Amin? Haleluya. Saudara dan saudari, ini pertama kali saya memakai RON 97 itu kereta punya tuh. Saya bawa pergi ke kebun, saya bawa satu galon dari itu. Saya sudah standby sebab saya seorang pekebun, seorang petani. Di belakang rumah saya buat itu tumbuk kayu, lepas tu saya letakkan itu petrol ke sana. Saya fikir letak macam ni sikit saja. Saya fikir itu petrol itu tidak menjalar dengan cepat. Bila saya letak api dia terus menggempu begitu, saya terus lari dari saya pikir saya tuang sikit saja, tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia cepat terbakar. Lama terjadi ahli kimia ini. Haleluya. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, bila kita membaca firman Tuhan tadi itu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita akan belajar untuk kita memadamkan keadaan ini dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini melalui seperti yang kita baca tadi. Oke? Jadi kasih itu mesti ada dalam setiap pribadi kita di sini. Apply-kan dia setiap hari. Oke? Oke. Jadi seterusnya, kita akan belajar tentang Tuhan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Seperti yang saya sudah dorong pagi tadi. Jadi seperti ini kisah. Jadi seterusnya kita ingin, ini tentang kejahatan yang ada di dalam kehidupan sekitar kita sini. Ini perlu kita avoid dia, dan kita mesti belajar untuk mengatasi dia. Itu keinginan yang jahat. Yang berlaku, memiliki keinginan jahat, perkataan yang jahat, ini akan membuat kita tidak dapat hidup untuk kebenaran. Kita milih perkataan yang jahat. Jadi ini kita belajar jangan berkata satu yang tidak bagus kepada sesama lain. Kedua, pikiran juga boleh, pikiran yang jahat. Contohnya, kalau kita lihat saudara kita sukses, berjaya, kadang kita benci kepada mereka. Di luar sana banyak perkara yang berlaku. Lepas itu kerakusan, tamak, selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Lepas itu hasrat yang tidak murni, ini berlaku dalam setiap kehidupan kita. Lepas itu yang ketujuh itu serupa dengan dunia. Ini seperti kita menginginkan perkara dunia di luar sana, amin. Kadang ujung minggu, kita lihat ramai orang keluar untuk berpoya-poya. Menghabiskan masa mereka di luar sana. Dan bila hari Minggu mereka tidak dapat bangun lagi, tidak datang ke gereja dan tidak beribadah kepada Tuhan. Amen. Jadi ini yang membuat mereka tidak hidup benar dengan Tuhan. Jadi perkara ini kalau berlaku dalam kehidupan kita, contohnya kalau hari ini saya mati, dapat saya jawab itu di hadapan Tuhan? Mungkin saya tidak dapat. Bagi saya tidak dapat. Sebab saya belum sempurna untuk berhadapan dengan pembalas segala perbuatan yang jahat dalam kehidupan saya. Oleh itu saya berdoa, mendekat kepada Tuhan, berdoa, tunduk, lutut kepada Tuhan. Ambil masa sendiri untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Ambil masa sendiri untuk memasukkan firman Tuhan dalam jiwa kehidupan saya. Supaya benda-benda yang tidak berkenaan, yang tidak sempurna itu disingkirkan dalam kehidupan kita. Sebab
bila saya berdoa tadi, saya dapat satu bayangan, Ali, bila kamu accident, kamu mati macam mana? Dan bila kamu jatuh dari bangunan tinggi, bila kamu buat kerja, macam mana? You dapat jawab, bagaimana kamu dapat memberikan jawaban yang terbaik untuk kamu berhadapan dengan saya. Saya mula menangis bila saya berdoa tadi. Jadi ini mengajar saya untuk saya lebih mendekat dan mula melayani saudara-saudari saya. Walaupun ada saudara-saudari saya kehidupan mereka seperti dunia, tetapi saya masuk dalam kehidupan mereka supaya saya dapat menjadi impact untuk mereka berubah di dalam kehidupan mereka. Amen. Mungkin bukan karena perbuatan kita, tapi karena bagaimana Roh Kudus memberi kita hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat berubah, dapat hidup benar dalam Tuhan. Dan menjadi kesia-siaan jika saya melayani Tuhan dan tidak dapat mengubah kehidupan orang itu. Jadi saya tidak mau melayani Tuhan karena saya tidak dapat mengubah orang itu. Dan saya berdoa per Tuhan. Sekurang 1 tahun, 1 orang cukuplah Tuhan. Mereka diubahkan. Karakter mereka diubahkan. Kehidupan mereka diubahkan. Supaya mereka dapat berhadapan dengan kebenaran itu nanti. Sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi saat yang ada ini, bentuklah mereka. Ajar mereka. Tunjukkan teladan bagi mereka. Tidak apa saudara dan saudari dan Kristus. Kalau kita tidak banyak di gereja ini. Tapi jika ada 50 orang. 5 orang yang ada di sini yang benar-benar mau memberikan hidup mereka pada Tuhan. Dan menyerahkan dan menyucikan hidup mereka. Menyatakan Tuhan, Engkaulah Tuhan saya. Engkaulah penyelamat saya. Engkaulah kemenangan saya. Engkaulah yang akan memberi jaminan di dalam hidup saya. Jika saya mati dan berhadapan dengan Engkau satu hari nanti. Ini yang akan berlaku dalam pribadi kita pada hari ini, saudara. Jadi bukan cara kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Kalau kita lihat dia bertumbuh, berkembang, lalu kita berpikiran lain. Seperti ini. Lepas itu kita tidak. Kita mesti berdoa. Terima kasih Tuhan karena saudara ini bertumbuh. Terima kasih Tuhan karena dia dapat membuka company yang baru. Kita saja berterima kasih, bersyukur kepada saudara-saudari bila mereka dapat hidup dan dapat meletakkan kehidupan mereka, percaya bahwa Tuhan itu yang membuat mereka selamat, membuat mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Jadi nanti saudara-saudari boleh lihat rujukan yang ada. Mungkin saya tidak dapat baca firman Tuhan yang ada di sini. Itu contohnya dalam kejahatan yang besar tulis itu keinginan yang jahat. Kamu boleh lihat pada Yohanes 8 ayat 44. Okay. Jadi kamu nanti boleh rujuk bagaimana kejahatan ini membuat kita tidak dapat memberikan kasih kita. Tetapi Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada kita. Memberikan hidupnya kepada kita. Mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa kita. Menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi untuk pemikiran jahat juga saya ada berapa letakkan di sana dan saya tidak dapat baca semua dia sebab saya tidak memiliki cukup banyak masa untuk membaca firman Tuhan ini saudara dan saudari dalam Kristus. Begitu juga dengan pemikiran yang jahat juga kita boleh tengok pada Matius 15 ayat 9 hingga 20. Okey, kamu boleh tengok dan kerakusan dan ketamakan juga membuat kita tidak akan kalau kita memiliki kerakusan dan ketamakan, kita akan lupa atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Tapi berdoalah supaya atas keberhasilan kita itu kita memberkati orang lain. Amen. Lepas itu selalu ingin tahu, kamu boleh lihat kepada kisah Rasul 1 hingga 7 di firman Tuhan di sana. Okey. Dan juga hasrat yang tidak murni, okey. Hasrat yang tidak murni ini kamu boleh tulis dia, okey. Mungkin kita tidak ada masa untuk sangat membaca satu persatu, tapi itu firman Tuhan yang boleh kita rujuk dan sangat menegur kehidupan saya. Amin. Okey, yang ketujuh itu serupa dengan dunia ini, okey. Jadi kita didorong untuk kita menjauhkan diri daripada hal-hal dunia ini. Boleh saudara-saudari dengan Kristus? Amin.
Mungkin saya sudah terlambat. Kenapa masa saya bujang dulu kah? Saya mesti dekat dengan Tuhan. Melakukan dengan seluruh hidup saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Amen. Jadi kalau boleh reverse kembali, saya akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Supaya saya tidak terpengaruh dengan dunia ini dan berjalan dengan dunia ini akan membuat kita jatuh dan kita tidak akan mengenal kebaikan Tuhan dan kita tidak dapat menerima kehidupan yang kekal itu nanti. Amen. Jadi itu yang sangat penting untuk kita. Jadi apapun perkara dunia yang ada di sini, senang sekali dunia merancuni setiap kita di sini melalui telepon kita saja. Ketik saja semua ada sana. Jadi kita mesti belajar untuk kita menjauhkan perkara itu. Amen. Kita mesti belajar untuk kita mengelakkan perkara itu. Amen. Jadi saya istri saya dia berkongsi dengan saya, dengan kawan dia ada beberapa perkara yang tidak bagus. Kawan dia kongsikan dia, istri saya masih belajar sekarang. Amen. 5 orang belajar, saya bekerja sekarang. Jadi saya sangat berdoa dan bekerja keras untuk membelanja kehidupan mereka. Tapi apa yang saya ingin kongsikan sini, dia kongsi bahwa ramai antara kawan-kawan dia. Dia katakan kalau pada 25 hari bulan mereka sangat gembira. Paham kamu maksud itu? Jadi kawan-kawan dia menerima, maksud dia saudara-saudari, bila sampai 25 hari bulan mereka akan mendapat income daripada luar sana. Kalau mereka jadi sugar daddy, sugar mami, mereka sangat beruntung. Itu ada di Kuching ini dan itu ada di dunia ini, itu ada di sekitar kita. Itu pada dunia yang sangat berlaku pada saat ini. Amen. Jadi jauhkan perkara itu supaya kita dapat melihat kebenaran Tuhan. Oke. Jadi itu yang dan banyak perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Oke. Jadi dapat kita rumuskan dalam setiap perkara di sini. Kita ingin melihat yang pertama tadi itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Oke. Jadi kasih itu mesti berlaku dalam setiap pribadi kita. Kasih itu mesti wujud dalam setiap kita di sini. Amen. Haleluya. Jadi yang kedua, hidup damai dengan semua orang. Amen. Jadi kita boleh masuk kepada orang di luar sana, tetapi kita mesti menjadi saksi bagi mereka. Teladan bagi mereka. Seperti Tuhan Yesus memberi teladan kepada mereka. Amin. Haleluya. Jadi teladan kepada orang di luar sana. Contohnya, kalau orang luar sana mengambil barang, dan kita juga jangan mengikut mengambil barang. Kita mengelakkan. Betul? Allah perkara itu kecil. Contohnya dekat saya punya office. Ada beberapa saya punya pekerja. Dia orang, tak apalah, banyak betul ni paper A4 itu. Ambil sajalah satu kotak, suka hati ambil. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kalau orang ambil, kita tidak ambil. Sebab walaupun perkara itu kecil. Betul? Begitu juga dengan, saya sangat terdorong oleh kesaksian saudara saya Bernun. Kalau ada masa dia boleh berkesaksian dia, bagaimana Tuhan membuat dia sangat integriti. Amen? Tepuk tangan pada saudara kata Bernun, boleh? Haleluya. Jadi kamu mesti mendekat kepada saudara-saudari kamu, supaya kamu tahu kesaksian hidup mereka. Amen? Jadi kalau kita tidak mendekat kepada satu sama lain, kita tidak tahu kesaksian hidup mereka. Amen? Jadi itu yang sangat penting. Amen? Saya tidak dapat beri kesaksian sebab masa sangat terhad. Jadi yang kedua, mari kita hidup damai. Mari kita hidup damai dengan semua orang. Boleh? Beritahu orang di sebelah kamu, mari hidup damai dengan semua orang. Amen? Jadi dalam Matius 5 ayat 9 hingga 10, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang diianai oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang akan ampunya kerajaan syurga. Amin. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan yang membawa damai di tempat kerja kita, di kolej kita, di dalam keluarga kita. Amin. Jadi di dalam masyarakat kita, saudara dan saudari dalam Kristus. Amin. Jangan menjadi api kepada api. Amin. Tapi kita
coba menjadi orang yang mendamaikan satu keadaan. Amen. Jadi saudara-saudari, ini terbukti dalam kehidupan saya. Amen. Bila saya dalam tempat pekerjaan saya, kalau pihak ini membawa satu api, sebelah ini membawa api, jadi sayalah orang tengah yang akan melakukan satu perkara supaya mereka tidak akan membuat itu menjadi hangus dan terhancur. Amen. Jadi saya jadi korban untuk di tengah orang. Jadi dalam pada itu, saudara dan saudari dalam Kristus, bila kita menjadi damai bagi orang, Tuhan dapat melihat perbuatan kita. Amen. Mungkin Pastor Daniel tahu bahwa kami punya projek sudah di-terminate orang dan akan menunggu kontraktor baru untuk datang. Dalam pada itu, saudara dan saudari dalam Kristus, ini kesaksian saya. Kalau hidup kita benar dalam Tuhan, Tuhan akan angkatkan kamu. Tuhan akan melindungi kamu, Tuhan akan menjaga kamu. Amen. Dan minggu lepas, saya tidak tahu dan ada email dan surat daripada HQ. Ada beberapa orang akan remove ataupun di-terminate. Dan hati sangat berdebar, saudara-saudari dalam Kristus. Sebab bila projek sudah terminate, tak ada projek berjalan. Tunggu untuk projek itu mendapat tender baru dan diteruskan oleh kontraktor baru. Tetapi kamu tahulah, kalau belas saksi, maksud saya selamatlah. Amin. Jadi Tuhan menyelamatkan saya, saudara. Bukan karena apa? Karena perbuatan yang kita tunjukkan kepada mereka. Amin. Yang kita menjadi saksi kepada orang di luar sana bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kalau orang curi besi kah, orang ambil barang, yang kita jangan. Kalau orang itu balik awal, kita jangan. Oke, jadi kalau karakter ini, sikap ini dibentuk karena Kristus ada dalam kita. Amin. Kalau kita jadi orang gosip ini, gosip sana, jangan. Sebab itu akan menghancurkan keadaan kamu. Ada seorang ini kawan saya, dia seorang yang pandai, seorang yang experience lama. Tapi kena cakap gosip ini membuat dia tidak boleh stay ke sana dan dia di-terminate oleh orang. Jadi ini bukti-bukti yang terjadi dalam setiap kita, saudara. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan saya. Oke? Jadi bila kita bekerja untuk Tuhan. Amen. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi itu juga kita belajar, saudara. Kita belajar untuk Tuhan. Jadi jadi kalau kita lihat pada Yohanes 4 ayat 21 itu, dan perintah ini ku terima daripada dia, bersiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amen. Boleh kamu beritahu dalam sebelah kiri di kanan kamu, saya ingin mengasihi kamu. Amen. Amen. Haleluya. Satu yang dapat saya lihat, bagaimana Tuhan Yesus itu lahir di kandang binatang, betul? Kandang binatang itu bau kan, busuk kan. Tapi kenapa Tuhan Yesus lahir di sana? Tempat yang tidak nyaman, yang tidak bagus itu dia lahir di sana. Sebab dia ingin kita yang tidak sempurna, yang busuk ini, akan menerima keselamatan juga. Amin. Jadi itu sebenarnya message yang akan dia sampaikan kepada kita. Supaya kita, oleh itu dalam gereja kita mesti menerima kawan kita, baik dia orang yang kaya, orang miskin, kita terima dia sebagai saudara kita. Amin. Jadi itulah firman kita, harus juga mengasihi saudara kita. Kita tidak memilih, ini ada pangkat sedikit, ini ada datuk sedikit, ini ada tentri sedikit. Dan saya coba untuk pergi mendekat ke sana. Tidak, dalam Tuhan kita mesti mengasihi semua orang, kita mesti makan bersama dengan semua orang, kita cari amoy pun sama-sama. Mungkin ke datuk tu. Jadi semua mesti sama-sama, minum sama-sama, boleh? Dengan satu sama dalam gereja, supaya suasana gereja tidak berbelah bagi. Kita dapat tengok di mana-mana gereja, ada yang kaya sebelah sini, yang miskin sebelah sini, yang sederhana sebelah ini. Tidak, kita ingin sama-sama melayani, karena Tuhan yang kita sembah itu lebih kaya daripada kita. Amin. Dia kaya segala sesuatu, dia segala sesuatu dia ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya ada satu saksian, tapi saya simpan untuk akan datang nanti untuk itu. Amin. Jadi jangan kita menggembalikan kejahatan itu untuk kejahatan. Kalau kita
tidak memiliki Tuhan, kita memiliki sikap yang iri hati, yang berdendam, kita bawa kepada satu lingkungan, contohnya di rumah kita, di sekolah kita, atau di tempat kerja kita, ini akan membuat kehidupan masyarakat akan jadi tidak tahu bagaimana Tuhan ada dalam setiap pribadi kita. Jadi sekarang kita adalah agen Tuhan untuk membawa lingkungan kasih Tuhan ini, oke? Supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas dengan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amen. Jadi baik kita di rumah ataupun di sekolah atau bekerja, kita mesti bawa kasih Tuhan itu. Supaya berita baik itu dapat dilihat melalui teladan dan sikap dan kehidupan kita yang melayani Tuhan. Amen. Jadi saudara dan saudari yang ketiga pada hari ini, oke, kita ingin belajar tinggalkan ruang untuk kemurkaan Allah. Kita berikan ruang untuk Tuhan membalas. Contohnya, ini berlaku dalam setiap kita di sini. Kadang kita memiliki dendam, baik kepada kawan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada sahabat kita, kolega kita. Jadi, kita jangan membalas itu. Berikan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pembalas bagi segala sesuatu untuk kita. Amin. Dia hakim yang adil untuk kita. Amin. Jadi, saudara dan saudari dalam Kristus, jadi saya rindu untuk kita meletakkan, walaupun kita ada niat untuk membalas, tetapi berikan ruang itu sepenuhnya. Biarkan Tuhan yang melakukan untuk kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita tahu kita benar, tetapi juga kita ingin membalas juga perkara, sebab kita tahu dia akan menyebabkan itu. Tetapi karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita, jangan kita membuat pembalasan itu di depan. Kita lakukan secara kehidupan mereka. Biarkan Tuhan lakukan dia. Amin. Berdiam dan tanya Tuhan. Dalam keluarga pun kita sedemikian, saudara-saudari dalam Kristus. Kita tidak mau perkara yang kita anggap kita betul dan kita ingin membalas. Tidak. Biarkan Tuhan melakukannya untuk kita, saudara. Oke. Coba kita lihat bagaimana Abraham. Oke. Kita lihat bagaimana Abraham untuk Sodom dan Gomora. Kita lihat Kejadian 18 hingga 24 ini. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu. Amin. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Oke, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama-sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Amin. Kita miliki Tuhan, hakim seluruh bumi yang akan melakukannya untuk kita. Jadi pertanyaan ini, Abraham bertanya kepada Tuhan. Jika masih ada 50 orang di gereja ini yang benar-benar mau melayani Tuhan, apakah Tuhan menghancurkan seluruh bandara kerajaan ini? Mungkin tidak. Ini firman Tuhan, tidak. Okay? Apa maksud dia di sini? Maksud dia di sini, maksudnya Tuhan itu memiliki kasih yang sejati. Dia melihat ada 50 orang yang benar yang mau melayani Tuhan, seperti kamu dan saya di sini. Amen. Jadi kamu dan saya adalah kehidupan Tuhan, agar gereja tidak akan begitu saja, amen. Sebab ada kesaksian yang hidup dalam hidup setiap pribadi kita di sini. Jadi kesaksian ini mesti kita tunjuk kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar, yang hidup, yang akan melakukan kebenaran dan membawa kemenangan bagi bandar kita, kehidupan kita, keluarga kita, saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Jadi jangan kita melihat kalau itu keadaan tidak benar dan kita ingin membalas dia. Kita ingin membuat satu perkataan mengutuk dia, tidak. Kita biarkan Tuhan yang campur tangan. Kita berdoa seperti Abraham berdoa. Amen. Jadi luangkan masa untuk berdoa. Sebab untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kita sangat sakit, betul? Tidak semudah seperti yang saya bicara. Itu tak apalah Bapak El sudah experience. Tidak. Mungkin satu hari kamu ditinggalkan oleh boyfriend kamu akan putus asa.
Dan dapatkah kamu memaafkan dia? Jadi ini yang akan membuat, ini kita akan belajar. Oke? Contohnya, dalam keluarga. Oke? Contohnya, kamu memiliki keluarga yang mewah. Tiba-tiba, contohnya tiba-tiba saya meninggal. Dapatkah kamu memaafkan diri kamu dan meminta Tuhan? Bagaimana Tuhan, kamu bersyukur pada Tuhan? Amen. Jadi ini kita mesti menerima keadaan ini supaya kasih Tuhan itu membuat kita dapat mengatasi kehidupan yang boleh membuat kita memfitnah, membuat kita mengata kepada orang lain karena kita ada kasih Tuhan. Amen. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, oke. Kita lihat bagaimana dalam Matius 7 ayat 1 hingga 3. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Jangan kita menghakimi saudara kita. Supaya kita tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Oke? Beritahu orang di sebelah kanan kamu, jangan menghakimi. Amen? Jangan menghakimi. Oke? Tetapi marilah kita mengampuni. Marilah kita mengampuni. Boleh? Kasih itu mesti berserta dengan pengampunan. Amen? Kasih tanpa pengampunan bukan kasih Tuhan. Bukan kasih agape. Tapi itu adalah kasih yang benar-benar terjadi. Amen? Kalau kita lihat dalam Matius 18, 21 hingga 22. Okay? Dalam Matius 18, 21, 22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 70. 70 kali 7 kali. Apa tuh? Banyak betul. 70 kali. Berapa? 70 dan 70 berapa? Banyak oh. Ada 4,000 kah? 70 dan 70 ha? Banyak kan? Kalau kawan di sebelah kamunya, contohnya kita melayani Tuhan. Kadang kita tidak setuju dengan dia, kadang kita ada ini. Pening kepala saya nih. Katakan pada diri kamu sendiri, berapa kali saya boleh mengampun dia? 7 kali ke Tuhan? Tidak. 70, darab 70 kali. Kira macam itu banyak kali kita mengampuni. Supaya apapun keadaan yang kita lakukan, kita ingin mengampuni saudara kita. Dan kita ingin mengasihi dia. Amin semua? Dalam gereja ini kita saling mengasihi dengan mengampuni saudara-saudari. Contohnya, pastor. Dia tidak semuanya dia perfect semua. Tidak. Kita mesti memahami dia. Dan kita mesti mengampuni dia juga. Amin? Supaya gereja kita berkembang, bertumbuh. Contohnya saya tidak pandai berbicara. Kadang-kadang saya punya bahasa ni kalang kabut sudah. Tapi walaupun kamu mesti mengampuni saya dan mengasihi saya. Supaya saya dapat memberi kesaksian hidup saya. Supaya apa yang Tuhan berbicara dalam hidup saya. Tidak banyak pun sedikit kamu boleh belajar dalam kehidupan saya. Benar yang benar. Amen. Haleluya. Jadi beritahu orang di sebelah sana. Marilah mengasihi Tuhan bersama-sama. Amen. Oke. Sebab pengampunan itu mahal. Amen. Dulu saya bergaduh dengan Mael. Kadang-kadang susah untuk saya mengampuni. Tapi sebenarnya saya ingin beritahu kita yang bersuami istri. Oke. Untuk mengampuni orang itu tidak mudah. Tidak murah. Mahal. Untuk mengucap. Susah ya. Betul. Contohnya kamu ada couple satu hari nanti. Mesti belajar untuk mengampuni apapun kesalahan. Seperti saya katakan. Kamu tidak boleh menerima wangi tubuh badan dia saja. Tapi kentut dia kamu tidak mau. Tak boleh. Dia mesti package. 2 in 1. Terima semua yang bagus. Terima juga yang jahat. Dan kita perbaiki dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang perlu kita ada. Oke, untuk kesimpulan pada pagi ini. Oke, kita ada dari buku Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang mengkhianati kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Jadi ada 3 perkara yang perlu kita tahu di sini. Jangan mengatasi kejahatan dengan kejahatan. Oke? Jangan mengatasi kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan. Amen?
belajar ini, jangan mengatasi dengan kejahatan. Kedua, jangan diatasi oleh kejahatan itu. Okay? Contohnya kalau orang suruh kita buat corruption, kita buat, jangan. Jadi kita tidak boleh gunakan itu untuk kita buat perkara, amen. Jangan diatasi oleh perkara itu, kejahatan itu, amen. Walaupun dia tidak banyak, jangan. Okay? Kedua, atasi kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih dan berkati. Setiap orang yang mengkhianati kita, yang mengutuk kita itu, kita berkati dia, berdoa untuk orang itu, amen. Jadi supaya Tuhan yang boleh melakukan dia. Biar pembelas itu hanya Tuhan. Pembelas itu hanya kita berikan ruang, tinggalkan ruang itu untuk Tuhan, amen. Bagi kamu dan saya, persiapkan diri kita untuk kita menghadapi keadaan ini. Setiap kita akan dihadiri dengan adil, amen. Sebab Tuhan kita adil, amen. Jadi oleh itu saya mendorong kita semua bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, amen. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal, amen. Sebab kita tidak ada setengah orang, masih muda nih. Tengok saya punya otot ini. Jangan saudara. Ataupun kita, sudah ada banyak saya, ada 1 juta dalam bank saya. Tidak saya peduli, saya makan saja. Banyak kesaksian yang saya sudah tengok. Tuhan itu tidak. Kalau dia turun dari sini, kalau saya jatuh, boleh mati. Itu Tuhan punya. Jadi, maksud saya dari sini, mari kita hidup benar dalam Tuhan, jauhkan diri dari kejahatan, atasi kejahatan itu dengan kebaikan, dengan kasih, bertumbuh dengan iman, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Bukan untuk diri kita sendiri. Amen. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita memberi persepuluhan, beri dengan hati yang apa tuh? Bukan untuk saya ada ini, saya lebih, saya bagi, tidak. Ataupun kamu membuat sesuatu itu karena kamu untuk itu adalah tanggung jawab, tidak. Kamu memberi ke dia karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi oleh itu mari kita berdiri dan kita berdoa, saudara-saudari. Haleluya.